Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Eee, ya, bismillah teman-teman, kita lanjutkan ya, tentang pembacaan kitab kita, kitab Mukhtasar Al-Latif, di mana membahas mengenai fikih-fikih ibadah yang, apa namanya, menjadi perkara wajib ya bagi kita setiap muslim untuk mengetahuinya, karena ini ibadah-ibadah yang wajib dari mulai sholat sampai nanti haji gitu ya. Dan harapannya nanti baik dengan kitab ini atau kitab-kitab setelahnya kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah, eee, apa namanya, mempelajari ilmu-ilmunya yang di muka bumi seperti itu. Dan yang apa namanya kita telah sampai kepada faslun fardu wudhu ya yang ke apa namanya yang kedua kemarin, fardu wudhu yang kedua, mohon maaf, fardu wudhu yang kedua yaitu sampai membasuh muka gitu ya. Kemarin kita telah membahas sebenarnya basuh muka itu ini ya, basuh muka tuh apa itu muka, basuh wajah ya sebenarnya, sampai mana yang kita wajib dibasuh, bagian mana yang apa namanya masuk kategori wajah dan termasuk juga jenggot gitu ya. Katif ya, katif apa namanya, lihyah gitu ya, dan jambang kayak gitu. Kita akan meneruskan pembacaan kitab kita tentang apa namanya, fardu wudu yang ketiga yaitu dari mulai tangan, dan insya Allah kita selesaikan ya pagi ini sampai fardu terakhir yaitu tartib. Ada yang mau mencoba baca ketiga ini? Jangan tahu well. Yoi, pelan-pelan ya. Aku baca ya. Eh, iya, bukan bukan pegangan Jawa kan. Ini Arab asli. Yang ngarang kan Syekh, eh, apa namanya, dari Yaman kan. Oh, iya, wis. Kalau pegon tahu sedikit. Aku sedikit compare ke ini ya. Punya Syekh Al-Bajuri, Syekh apa sih? Syarah Fathul Qorib. Soalnya ada beberapa perkara yang kayaknya perlu penjelasan di nantinya. Oke, aku izin baca ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Tafadhol rahimahullah taala fi kitabih Mukhtasar Al-Latif, wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darani amin. Faslun fi furudi al-wudu'i. Asalis ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini. Fasal yang ketiga tentang fardu berwudu yaitu membasuh kedua kedua tangan sampai ke apa namanya, sampai siku. Maaf, lalu kemudian dijelaskan, aku izin membaca syarahnya ya, syarah dari Syekh Ahmad Yusuf Anasafi dalam kitabnya Al-Bayan wa Ta'rif. Jadi apa yang dimaksud dengan al-yadan atau dengan tangan gitu ya. Yang berikutnya tangan. Membasuh tangan sampai ke siku. Jadi apa yang dimaksud dengan tangan? Apakah tangan sampai apa namanya, sampai ke bahu atas, atau tangan sampai pergelangan, atau tangan sampai siku? Dijelaskan bahwa mana sih tadi? Asalis min furudil wudu'i ghuslu yadayhi ma'a mirfaqaihi al-yadan amusanna yadin. Jadi yadan itu merupakan musanna ya kalau belajar bahasa Arab ya, dari kata yadin, dari kata sebuah tangan. Lalu tangan secara bahasa itu diartikan sebagai, secara bahasa ya, diartikan sebagai wahiyalutun min ru'usil asabi ilal katif. Jadi secara bahasa adalah dari mulai ujung ujung apa ujung apa namanya, apa sih namanya ini, jari ya, ujung jari sampai sampai ke pundak, sampai ke katif atau apa namanya, ketiak, mohon maaf ya. Secara lugha dia tuh diartikan sebagai ujung jari sampai ke katif, ilal katif. Kalau syara'an, tapi secara syariat, secara syara'an, secara syarat yang dimaksud dengan syarat di sini tuh secara fikih gitu ya. Wasyar'an huna dalam perkara wudu min ru'usi asabi ilal ma fawqal mirfaqaini. Jadi dalam perkara wudu itu kita bagi dua ya. Soalnya ada dua pembahasan di sini.
ada tangan sara wudhu sama tangan sara perkara apa namanya? Perkara sariqah, perkara pencurian. Jadi tangan sara wudhu dan tangan sara pencurian ya, sariqah ya. Kasus pencurian. Perkara wudhu itu diartikan di sini oleh Syekh Ahmad Yusuf An-Nasafi bahwa min ru'usil asabi ila ma fawqal mirfaqaini. Jadi dari mulai ujung jari sampai ke sedikit bagian sedikit di atas siku. Nah, tapi al-yadan ini kalau misalkan kita masuk ke bab sariqah, masuk ke bab pencurian, itu beda artinya. Jadi kalau misalkan kan kalau di bab apa namanya hudud kan ada hukuman potong tangan ya. Potong tangan itu apakah potong tangan sampai siku atau potong tangan sampai pundak? Nah, itu beda artinya. Jadi al-yadan dalam syar'an dalam bagian sariqah ini diartikan sebagai wa min ru'usil asabi ilal kau'aini. Jadi dari mulai ujung jari sampai ke telapak apa namanya? Pergelangan tangan ya. Kauka itu pergelangan tangan. Jadi misalkan ada dan misalkan negara kita menggunakan hukum Islam gitu ya, hudud Islam gitu ya. Kemudian ada yang mencuri, itu bukan dipotong sampai siku ya, bukan dipotong sampai katif gitu ya. Tapi dipotong sampai ke pergelangan tangan saja, itu di bagian sarikoh. Walaupun sama-sama redaksinya adalah ya dan faktau aidiyahuma ya, kalau misalkan di Quran ya. Faktau aidiyahuma, potonglah tangan mereka, ada di sini syarah-syar'an diartikan sebagai dari mulai ujung jari sampai ke pergelangan tangan, maka beda artinya. Kemudian al-makna apa makna dari ini ya? Makna dari membasuh kedua tangan sampai ke siku. Izin membaca syarahnya dari Syekh Ahmad Yusuf An-Nasafi. Al-makna annahu yajibu ghuslul yadaini wa ma 'alaihima min sya'rin wa asfarin wa sil'atin. Jadi wajib ya, wajib membasuh seluruh bagian tangan dan atas apa yang di atasnya. Aku izin highlight plus apa yang wama alaihima ya. Apa yang di atasnya. Apa yang di atas. Aduh. Nanti ada perkara lain ya. Apa namanya? Perkara menggunakan perban ya. Itu nanti di bab berikutnya kalau nggak salah. Jadi bagaimana kalau misalnya ada perban, kalau misalnya kita sakit, sebenarnya itu nanti kita akan bahas di bab lain. Tapi di sini yang intinya dulu itu kita wajib membasuh tangan dan apa yang ada di atasnya. Wama alaihima. Wama itu kan nakirah ya kalau bahasa Arab ya. Dijelaskan wama alaihima min sya'rin au wa asbarin wa sil'atin. Jadi apa yang dicakup dari apa di atasnya itu adalah mencakup sya'rin, yaitu apa namanya bulu-bulunya. Jadi atau rambut ya. Rambut mungkin lebih tepat ya, rambut tangan ya. Rambut. Nggak jelas. Jadi yang wajib dibasuh adalah rambutnya, kemudian wa asfarin dan kuku-kukunya ya. Wa sil'atin, sil'ah tuh apa diartikan isi ya, apa ya, semua yang timbul ya. Jadi misalkan kita ada jerawat di tangan atau ada satu yang menonjol di tangan gitu ya, itu juga wajib dibasuh. Apa ya istilahnya ya, tonjolan-tonjolan mungkin ya, tonjolan-tonjolan. Di sini juga ada hal yang menarik ya dari Syekh Al-Bajuri ya dalam syarahnya Fathul Qorib sama tadi ya. Jadi bagaimana ketika tangan kita ada tambahan gitu ya, kan ada beberapa orang yang memiliki tangan tambahan misalkan jarinya lebih atau bagaimana gitu ya, atau ada kelebihan lah ya, ada kelebihan di anggota badannya, dikatakan bahwa tetap harus dibasuh selama itu berada di lingkup dari mulai ujung jari sampai ke siku seperti itu. Jadi wajib dibasuh semuanya, baik itu rambut-rambutnya, kuku-kukunya dan atau tonjolan-tonjolan yang ada di atasnya. Wa yajibu izalatu ma'alaiha min ha'il. Jadi dan juga wajib untuk apa namanya? Perkara tambahan ya. Wajib menghilangkan ya, wajib apa namanya? Astagfirullah. Kok berubah sih dia? Oi. Sebentar. Wajib juga membasuh, menghilangkan semua hal yang ada di atasnya.
Wajibu izalatu ma 'alaiha min ha'il. Wajib menghilangkan ya semua yang ada di atasnya. Min ha'il, dari segala hal. Apa namanya? Dari ha'il apa tuh? Contohnya apa? Kayak kalwashi al mutarakim min kharij. Misalnya adalah debu-debu atau kotoran-kotoran yang telah terkumpul dari luar ya. Jadi ada misalkan tanah-tanah yang menggumpal di tangan dan sebagainya itu harus kita basuh. Tapi ada tambahannya. Hadza illam yata'azzar fasluhu, ketika tidak ada uzur gitu ya dalam menghilangkannya. Ini kenapa ya? Bentar. Aneh dia. Kecuali ada uzur ya. Ini jelaskan di syarahnya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak misalkan orang-orang di Arab gitu ya, yang di padang pasir dia menggunakan minyak gitu ya. Minyak kan perkara dari luar ya, perkara yang kita tambahkan ke tangan gitu ya. Kemudian bercampur dengan tanah, bercampur dengan pasir dan sebagainya, sehingga sangat susah untuk dibasuh. Maka wa illa lam yadur, maka tidak masalah gitu ya. Tidak masalah ketika ada uzur, yaitu sangat susah untuk dibasuh atau sangat susah untuk dihilangkan gitu ya. Karena ada penjelasannya, li'annahu sara kal juz'i minal badan, karena seakan-akan itu minyak tadi dan tanah tadi itu telah menyatu, telah menjadi satu bagian dengan badan, satu bagian dengan tangan kayak gitu. Lalu kemudian dari sini ya, kan ada apa namanya dari luar ya. Kharaja min kharij al-irqu. Jadi tidak termasuk ya misalkan keringat, wa kisratul dumal, bisul ya. Wa in sahulat izalatuha. Walaupun misalkan mudah untuk dihilangkan. Misalkan kita berkeringat gitu ya, kita berkeringat itu kan apa menutupi tangan gitu ya. Misalkan kita habis olahraga gitu ya. Itu tidak masalah karena itu kan bukan dari kharij, bukan dari bagian luar tubuh, tapi dari dalam tubuh seperti itu. Walaupun katakanlah keringat itu mudah untuk dibasuh, keringat itu sangat mudah untuk dihilangkan gitu ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya kita lagi berkeringat kemudian kita membasuh tangan, tetap sah wudunya, apa namanya? Karena dikecualikan dari perkara ini kayak gitu. Nah, kemudian ada perkara, bagaimana ketika ada seseorang yang tangannya putus gitu ya? Orang tidak punya tangan. Orang tidak punya tangan ya. Dalam hal ini ada tiga kategori ya yang dibahas oleh pensyarah apa namanya Syekh An-Nasafi. Tapi di sini beliau cuma menyebutkan satu. Walaupun yang ba'du ma yajibu khosluhu khoslahu ya, ma yajibu khosluhu fil yadaini wajaba khoslul baqi. Jadi ketika ada seorang yang putus tangannya, apa namanya sebelum sampai, jadi ada tiga kondisi ya. Pertama, kondisi putus sebelum siku ya. Lalu ada lagi kondisi putus sampai siku. Jadi pas banget nih putusnya sampai siku gitu ya. Lalu kemudian putus melebihi siku. Ya. Untuk kasus orang-orang yang tangannya putus sampai sebelum ke siku, maka jelas ya, ini wajib membasuh sisanya. Wajibah ghusl baqi. Membasuh sisanya. Membasuh sisa. Lalu bagi orang-orang yang putus sampai siku, maka wajib membasuh sampai kawasan sikunya gitu. Jadi di kawasan sikunya dibasuh di bagian situ ya. Membasuh kawasan siku. Membasuh kawasan. Yang terakhir, jika ada orang yang putus tangannya sampai ke, katakanlah sampai lengan atas ya, atau bahkan sampai ke pundak gitu ya, maka tidak wajib dibasuh. Itu sunnah saja gitu ya. Misalkan kita membasuh sebagian kecil dari bagian atas, terus itu masuknya ke sunnah saja, tapi bukan kewajiban untuk membasuhnya. Selesai untuk bagian fardu yang ketiga, yaitu fardu membasuh tangan sampai ke siku. Jika ada pertanyaan, langsung aja ya, dipotong atau pertanyaan kayak gitu.
Kemudian aku izin lanjutkan dulu ya sampai selesai ya. Nggak apa tapi misalkan ada yang mau nanya nggak apa di sela aja. Tapi aku izin baca sampai selesai. Ini ar-rabi, fardu yang keempat adalah mashu syai'in min basyarati ra'si au sya'rihi walau ba'da sya'ratin. Ini di sini kurang ya kayaknya ya. Kurang satu redaksi ya. Fi haddihi di sini ada kurang satu redaksi fi haddihi. Jadi masku syai'in min basyarati ra'si au sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi haddihi. Fi haddihi ya. Jadi menyapu ya, menyapu sebagian dari basyaratin kulit kepala atau sya'rihi atau rambut kepala walau ba'da sya'ratin walaupun itu sebagian saja fi haddihi di apa namanya di hadnya nanti kita bakal bahas apa tuh hadnya gitu ya. Jadi apa yang di sini kan tadi ya dibedakan ya kalau roksun kepala itu disapu, sedangkan kalau yang lain itu di apa namanya dibasuh kayak gitu ya. Itu perbedaannya telah aku bahas di pertemuan awal tentang kenapa bisa berbeda karena memang secara redaksi apa namanya pertama tentang redaksi Al-Qur'an ya. Dia memisahkan antara idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum gitu ya. Jadi setelah apa namanya biruusikum kemudian kok arjulakum gitu ya menggunakan fathah lagi. Kalau yang belajar mengenai apa namanya nahu kan di situ arjul tuh kaki itu masuk ke bagian ghuslun gitu ya, bukan masuk ke maskun gitu ya. Kok bisa apa namanya di Arab itu pun juga tidak apa namanya tidak masyhur ya ketika ada empat katakanlah ada dua perkara ada perkara yang apa namanya katakanlah ada perkara yang saling berurutan ya tapi kemudian di tengah-tengah itu berbeda tuh itu nggak wajar ya tapi di sini makanya itu pun apa namanya masuk ke fardu yang ke-6 yaitu tentang tartibnya gitu jadi harus berurutan ya karena di sini Allah azza wajalla dia berfirman secara agak ngacak gitu ya. Jadi ghusl maskun ghusl gitu ya. Kenapa nggak disatukan dulu yang ghusl gitu ya. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wa arjulakum gitu ya. Wamsahu birusikum itu tidak seperti itu ya karena ada apa namanya kewajiban tartib nantinya gitu ya di bagian yang ke-6. Tapi kita kembali dulu yang ke sini tentang membasuh apa namanya? Mengusap ya, mohon maaf mengusap sebagian dari kepala dijelaskan oleh pensyarah al-muradu bil mashi dari yang dimaksud dengan apa namanya mashun kepala ya itu diusap ya diusap apa arti mashun dalam apa arti mashun gitu ya apa arti mengusap gitu ya wal muradu bil mashi al usulul balal bi maskin au ghusl jadi menyampaikan balal ya, menyampaikan basah gitu ya. Membasahi apa sih namanya? Apa yang jelasnya ya? Ya menyampaikan basahan gitu ya. Menyampaikan basahan aja, balal gitu ya. Menyampaikan balal. Menyampaikan basahan. Jadi bisa dengan maskun atau dengan dengan ghusl, bisa dengan apa namanya dialirkan airnya atau ya cuman sekedar sampai basah aja gitu ya. Jadi bisa dalam madzhab Syafi'i itu bisa kita hanya sampai membasahi rambut saja ya, nggak sampai airnya mengalir kayak gitu ya. Walau sebagian kecil dari rambutnya. Nah, tapi di sini ada apa namanya? Ada tambahan yaitu fi haddihi. Fi haddihi ya. Astagfirullah. Fi haddihi. Kenapa ya? Jadi di lingkup kepalanya. Jadi misalkan di sini ada contoh ya. Fama kharaja an haddi ra'si la yajzi'u al mashu alaihi wa in masahahu fi haddihi. Jadi tidak mencukupi ketika kita mengusap bagian rambut yang bukan masuk ke lingkungan kepala. Apa contohnya? Misalu dzalika
ayyakuna lahu sya'run tawilun. Nah, misalkan contohnya ketika seorang memiliki rambut yang panjang, misalkan kayak kemarin Idan ya, Idan sebelum cukur rambut ya. Itu kan rambutnya panjang nih. Ada bagian rambut yang sampai keluar kepala ya, sampai keluar kepala gitu ya. Nah, qad jama'ahu fawqa ra'si, misalkan Idan menyatukan itu tuh rambutnya disatukan gitu yang panjang ya, sampai ke atas kepala gitu ya. Terus dibasuh bagian atasnya. Fa innahu la yakfi. Jadi nggak cukup gitu ya. Kita nggak bisa membasuh bagian rambut yang sebenarnya hakikatnya itu dia berada di luar kepala. Misalnya tadi di bagian rambut yang panjang, walaupun kita kumpulkan sampai bagian kepala ditaruh sini katakanlah ya, kemudian dibasuh gitu ya. Fa innahu la yakfi an masa ayyam saha al-juz alladzi law maddahu min jihati nuzuluhi li khariji an hadir ra'si. Jadi nggak mencukupi ketika bagian kepala itu ketika kita lepas atau ketika kita hal biasa itu nuzul turun sampai keluar kepala gitu ya. Turun sampai keluar kepala. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kita bisa membasuh di mana aja, membasuh bagian kepala baik itu basarnya, si kulitnya atau rambutnya gitu ya, atau rambutnya. Misalkan orang yang botak bagaimana ya, itu dibasuh bagian kulitnya gitu ya. Tapi fi haddihi gitu ya, bagian lingkup kepalanya gitu ya. Kalau di kepala maka layak tidak mencukupi. Ini sedikit sih kepala sih. Intinya itu aja ya. Intinya membasuh bagian kepala. Dan yang ke al-khamis qala al-musannif rahimahullah taala fi kitabihi wa nafa'ana fi darin amin. Al-khamis ghuslu rijlahi ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki bersama dengan mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Al-khamis ghuslu rijlahi ma'al. Ya. Kaki ya. Kaki sampai mata kaki ya. Mata kaki. Di sini dijelaskan oleh pensyarah. Fayajibu ghuslu kulli rijlin ma'a ka'baiha wa syukukiha. Jadi sampai ke sampai ke ini ya, sampai ke mata kaki ya. Li hadisin Umar ibn Khattab. Jadi ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan tawaddu'a fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi ala qadamihi ya, kan ala qadamihi ya. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa ahsin wudu'aka. Faraja'a summa shalla. Jadi ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berwudu kemudian dia meninggalkan mauzi'al dhufuri ala qadamihi. Jadi ini bagian belakang dari tumit ya, bagian tumitnya dia lupa untuk dibasuh, jadi cuma bagian depannya doang gitu ya. Mauzi'al dhufuri ala qadamihi. Jadi sebagian ujung belakang dari kakinya gitu ya, dia tinggalkan. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi maka Nabi pun memperingatkan gitu ya. Irji fa ahsin wudu'aka, maka kembalilah dan perbaiki wudu kamu. Maka laki-laki tersebut faraja'a summa shalla. Beliau mengulangi wudunya dan baru kemudian sholat kembali kayak gitu. Ya gitu ya kurang lebih. Jadi ini gampang, intinya membasuh kaki aja, baik semuanya ya, semua bagian kaki ya, sampai bagian tumitnya. Kan kadang-kadang lupa bagian tumit ya, karena kaki, dari depan airnya kemudian kita basahi depannya, lupa basahi di belakang kaki yang tumit gitu ya. Tapi intinya itu aja sih, intinya membasuh kaki. Dan yang terakhir kita selesaikan di sini, asadis at-tartibu hakadha. Tertib ya, rukunnya tertib. Jadi misalkan ya, ini dijelaskan oleh pensyarah saya mau Yusuf An-Nasafi. Falau qaddama aduwan ala mahalihi lam yu'tadda bihi. Misalkan ya, ini kan kita wajib berurutan nih dari mulai niat, kemudian membasuh muka, habis itu kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian kepala sampai kaki. Bagaimana ketika ada seseorang yang mendahulukan satu bagian di antara bagian yang lain? Misalkan ketika wudu langsung kaki gitu ya, atau ketika wudu langsung tangan gitu ya. Dijelaskan falau qaddama aduwan ala mahalihi
lam yu'tadda bihi. Jadi nggak dianggap gitu ya, nggak dianggap basuhannya. Misalkan kita masuk kamar mandi, kemudian kita basuh kaki terlebih dahulu gitu ya. Apakah nanti kita nggak usah basuh kaki lagi? Ya tidak. Jadi basuhan kaki tadi itu tidak dianggap. Atau misalkan kita wudu ya, kita basuh muka kemudian langsung kaki gitu ya, kemudian baru tangan sampai siku, itu maka basuhan kakinya tidak dianggap. Basuhan kaki tidak dianggap. Seperti itu. Kaan ini kayak yang tadi aku jelaskan ya. Kaan ghuslu rijlaihi qabla wajhi. Jadi misalkan ketika dia membasuh kaki sebelum membasuh muka, fala yu'tadda fi hadhil halah bi ghusli rijlaini. Jadi nggak dianggap membasuh kakinya gitu ya. Jadi nggak dianggap membasuh kakinya sebagai basuhan wudhu kayak gitu. Selesai di bagian fardu wudhu, tapi ada sedikit penjelasan tambahan dari pensyarah. Contoh kasus ketika seorang ghotosa, jadi nyemplung ya. Jadi walau ghotosa fima in qalilin au kasirin nawiyan al-wudu'i. Jadi bagaimana ketika ada seorang yang dia nyemplung ke sebuah kolam, baik itu airnya sedikit atau airnya banyak, dan niat untuk wudhu, kira-kira sah apa enggak? Gimana? Kira-kira sah apa enggak? Idang tahu. Seorang nyemplung ke sebuah air, niat wudhu. Jadi plung gitu loh, langsung semua bagian tubuhnya. Atau masuk kolam renang nih, kolam renang niat wudhu, nyemplung, blur gitu. Sah apa enggak? Mustah. Kan kalau air banyak enggak dan air dua kulah, air dua kulah kan kira-kira sah apa enggak? Nyemplung ke air kan fardu wudhu kayak gini doang. Syarat ya. Makanya ini dibahas di ujung pembahasan fardu wudhu. Kira-kira apakah sah ya ketika seorang nyemplung semuanya ke sebuah danau atau ya intinya air yang banyak gitu ya. Nyemplung sah apa enggak? Iya, makanya aku tanya sah apa enggak? Heeh, enggak sah. Kata itu enggak sah. Dan ternyata kalau Matu Syafi'i sah. Walau ghot wasafi ma'in khalidin aw katsirin nawiyan lil wudu soha. Jadi tetap sah ya. Bisa kita nyemplung ke sebuah tempat di mana itu airnya suci ya, airnya suci, nyemplung niat wudu ya. Jadi nawaitul wudu, niat wudu, plung, sah. Kemudian yang menjadi perdebatan adalah seberapa lama dia nyemplung, apakah dia nyemplung plung langsung keluar lagi itu masuk sah apa enggak, atau harus menunggu beberapa waktu gitu ya. Di sini ada dua perselisihan ulama besar ya. Nah, di sini perselisihan antara Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi ini dua imam besar madzhab Syafi'i ya. Jadi kalau tapi kan kepecah dua nih, ada Imam Rafi'i sama Imam Nawawi gitu ya. Nanti dari Imam Nawawi muncul lagi murid-muridnya dan Imam Rafi'i juga muncul murid-muridnya gitu ya. Ini intinya dua imam besar dalam madzhab Syafi'i gitu ya. Mereka berdua agak berselisih mengenai seberapa lama seorang bisa nyemplung di sebuah air itu dianggap sah wudunya. Nah, wa illam yamkusu zamanan yassa'u at-tartibu al-haqiqi lil wudu'i fil adah. Jadi ketika ada seorang yang dia nyemplung dan tidak menetap dalam air itu sampai sebuah zaman, sebuah waktu yang di apa namanya? Di secara hakikatnya itu normal untuk melakukan wudhu ya. Jadi misalkan kita katakanlah basuh muka tuh 3 detik, habis itu basuh telapak tangan sampai siku katakanlah 10 detik, habis itu basuh kepala 3 detik lah ya, habis itu kaki 5 detik gitu ya katakanlah. Totalnya katakanlah semenit katakanlah ya. Nah, bagaimana ketika seorang tuh nyemplung sebuah air tapi belum sampai 1 menit? Ini katakanlah ya 1 menit ya. Ini hakikinya kan kita bisa kira-kira ya, kira-kira berapa lama lah ya. Nah, khilafan li sama An-Nawawi gitu ya. Ada khilaf antara Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi kata Imam Rafi'i tidak sah wudunya. Khilafan li Rafi'i haitsu aujaba al-maksu zamanan yasa'u tartibu hakiki. Jadi menurut Imam Rafi'i itu dia nggak sah wudunya karena belum sampai waktu yang diperkirakan ya normal untuk melakukan wudhu gitu ya. Tapi dari Imam An-Nawawi dia mensahkan
perkara tersebut ya. Jadi misalkan nyemplung, plung langsung keluar gitu ya. Itu menurut madzhab Syafi'i dari jalur Imam Nawawi itu diperbolehkan seperti itu. Selesai untuk kita sampai ke fardu wudu. Nanti kita minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan ke sunnah wudu ya. Kita ini baru fardu wudu, nanti kita bakal bahas lebih detail juga di sunnah wudu. Apakah boleh boleh misalkan aku tanya nih, boleh nggak misalkan seorang masuk ke WC habis itu apa namanya tangan basuh muka gitu ya, habis itu ada bakso datang, tukang bakso datang, habis itu keluar keluar bentar nih beli bakso gitu ya, habis itu makan dulu baksonya gitu ya. Kira-kira sah apa nggak tuh wudhu? Ya, habis itu dia balik lagi ke WC, habis itu lanjutkan dia. Dia tadi udah muka, lanjutkan lagi sampai siku. Kira-kira sah apa nggak tuh? Nah, itu dia. Itu kuncinya mu'alah ya. Berkesinambungan ya. Kalau di mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu wajib mu'alah, tahu saya. Tapi mazhab Syafi'i itu nggak wajib mu'alah. Nggak wajib. Makanya masuk sunnah ya. Jadi kita bakal bahas di sunnah sama wudhu termasuk tadi ya perkara mu'alah ya. Perkara mu'alah, perkara kumur-kumur, apakah harus kumur-kumur yang kayak Indonesia kan di sini kan diputar-putar ya. Maksudnya kita memutar-mutar air dalam mulut ya. Apakah sah sunahnya? Misal apakah masuk sunnah ketika kita cuma masukin air doang langsung keluarin tanpa diputar-putar gitu ya. Itu bakal kita bahas di bagian sunnah wudhu di insya Allah pertemuan minggu depan. Jadi kurang lebih agak review sedikit ya, ada 6 fardu wudu dari mulai niat ya. Kita kemarin bahas cukup panjang perkara niat ya, panjang banget niatnya. Walaupun ya nggak panjang banget, sebenarnya mungkin ada kalau kita selesai kitab ini kita kitab lain deh. Yang ini kitab dari mana ya? Yang itu yang kayak apa namanya? Kaidah fikih ya. Tentang itu ada pembahasan detail banget mengenai niat ya. Kemudian dari niat kita telah membahas juga tentang ghusl wajhi, jadi membasuh apa namanya membasuh wajah gitu ya. Bagaimana kasusnya ketika ada jenggot sebagainya telah kita bahas kemarin. Yang ketiga sampai ke enam telah kita bahas barusan mengenai membasuh tangan sampai siku, baru kemudian membasuh apa namanya mengusap kepala, habis itu membasuh tangan dan tartib hakada. Mungkin seperti itu mungkin pembahasan pada hari ini. Ada yang mau didiskusikan atau dibahas bersama seperti itu perkara wajib wudhu? Iya. Hah, gimana tuh, Fek? Udah sunahnya ya nanti ya. Oh iya, gimana tuh? Oh iya, iya. Sepemahaman saya kalau di Imam Syafi'i itu sunnah sih. Jadi sunnahnya kan fokus ya, fokus ke wudhu, jadi tidak ngobrol dan sebagainya. Kalau ngobrol ya nggak masalah, cuman takutnya kan ditakutkan adalah eh, dia lupa gitu ya, lupa. Oh saya tadi udah sampai mana gitu ya. Lebih ke arah mencegah mencegah lupa tadi sih. Tapi dia sepemahaman saya dia bukan masuk ke fardu wudhu ya dalam fokus tadi ya. Jadi dia masuk ke sunnah wudhu saja gitu. Jadi misalkan ngobrol, ngobrol biasa tuh nggak masalah sampai asalkan dari tadi asal masih inget ya bagian tubuh yang dia basuh gitu ya, jangan sampai lupa gitu. Kalau mazhab lain nggak masalah sih, iya. Sepaman saya nggak masalah. Terus bersenandung, bersenandung, aduh. Bersenandung. Kalau sah mah sah gitu ya, zahirnya sah gitu ya. Cuman kan kalau mengincar keutamaan ya kan bahkan ada beberapa doa wudhu ya, misalkan doa-doa wudhu ketika basuh telapak tangan, basuh tangan sampai siku kan ada beberapa ulama yang apa namanya merangkum doa-doanya gitu ya. Habis itu ketika basuh wajah gitu ya. Ya Allah jadikan wajah saya sebagai wajah yang bersinar di hari kiamat, bukan wajah-wajah yang seperti itu. Itu kan ada beberapa ulama yang apa namanya merangkum doa-doa tersebut gitu ya. Doa itu sunnah gitu ya. Jadi dan tadi kalau ditanya apakah sah wudunya, kalau perkara sah apa nggak sah, kalau selama fardunya terpenuhi ya sah dan tapi kan keutamaannya kan nggak dapat ya. Tujuan belajar fikih kan sebenarnya bukan sah apa nggak sah doang ya. Oh aku tahu nih ini sebenarnya tadi mu'alah itu sunnah gitu ya atau
berkesinambungan itu sunnah gitu ya. Jadi ya udah, aku habis setelah apa sih sampai siku aku makan bakso dulu gitu ya. Harus lanjutkan gitu muka atau oh, aku tahu siwak itu bersiwak itu sunnah gitu. Ya udah aku nggak usah siwak aja ketika wudhu sebagainya. Padahal ternyata nanti fadilah-fadilah dari masing-masing ini tuh sangat besar ya. Misalkan perkara siwak ya. Siwak itu ada sebuah hadis. Hadisnya apa ya? Aku lupa, antara aku kitabnya mana kitabnya. Mana? Intinya ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa seorang yang sholat dengan siwak itu pahalanya 25 kali lipat, 5 kali lipat ya ketimbang orang yang tidak siwak gitu ya. Jadi ada pahala yang jauh lebih besar ketika kita mengamalkan sunah-sunahnya gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya sah apa enggak sah ya sah gitu. Kita enggak siwak. Kita bersenandung sah apa enggak ya sah gitu ya. Tapi fadilahnya tadi fokusnya gitu ya. Kita menghayati wudhu sebagainya gitu kan. Kan itu menjadi berkurang gitu ya. Jadi seperti itu sih Dan, kurang lebih sih Dan. Ada lagi kah? Di sini, oh ini yang pernah aku bahas ya. Jadi ada beberapa ulama yang dia mendahulukan pembahasan mengenai wasilah wudhu. Jadi apa namanya, alat-alat yang dipakai untuk wudhu kayak bejana, air dan sebagainya itu didahulukan kayak saya dalam Fathul Qorib ya, atau ini syarah Hasyi Al-Bajuri kan, syarah dari Fathul Qorib itu mendahulukan pembahasan mengenai air, bejana, sebagainya sebelum masuk ke wudhu. Tapi di sini dalam yang kita kaji memang langsung ke wudhunya gitu ya. Baru ya perkara air ada apa nggak ya? Ada di bawah perkara air. Perkara wasilah wudhunya di bawah ada. Gimana, ada lagi kah? Cukup ya, insyaallah ya. Aku tutup dulu ya untuk pembahasan kitabnya ya, nanti biar aku record dulu gitu. Nanti kita kalau diskusi setelahnya. Ya, karena telah selesai, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kesalahan, segala kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.